Halo teman-teman guru sekolah minggu yang luar biasa. Pernah nggak sih kepikiran kalau kisah Musa sama Fir'aun itu lebih dari sekedar cerita tentang raja yang jahat? Hari ini, kita bakal bedah bareng-bareng kitab Keluaran pasal 5-12. Tapi kita lihat ini sebagai sebuah drama kosmis. Sebuah kisah tentang runtuhnya tahta palsu saat sang raja sejati menyatakan perang melawan berhala. Yuk, kita siapkan hati untuk menggali lebih dalam. Oke, kita langsung aja masuk ke jantung permasalahannya ya. Seluruh drama ini tuh dimulai dari satu pertanyaan sombong Firaun. Siapakah Tuhan itu? Ini bukan pertanyaan orang yang penasaran loh, bukan. Ini adalah sebuah tantangan. Sebuah deklarasi perang antara dua tahta. Tahta fana seorang raja yang merasa dirinya Tuhan, melawan tahta abadi sang raja alam semesta. Nah, ini nih yang bikin kaget. Semangat Fir'aun ini hidup banget di zaman kita. Era media sosial udah melahirkan jutaan Fir'aun kecil, di mana setiap orang bisa loh bangun tahtanya sendiri, nentuin kebenarannya sendiri, dan nuntut penyembahan lewat likes dan followers. Jadi, pertempuran ini bukan lagi di Mesir kuno, tapi di dalam hati kita masing-masing. Yuk, kita bedah bagian pertama ini, Fir'aun di dalam diri. Soalnya, kisah Firaun itu sebenarnya cermin buat hati kita sendiri, dan cermin buat keinginan terdalam kita untuk megang kendali. Ada penjelasan keren banget dari Timothy Keller soal ini. Dosa itu pada intinya bukan cuma daftar perbuatan buruk. Dosa itu adalah salah nyembah. Yaitu saat kita meletakkan identitas dan harga diri kita di takhta yang salah. Mungkin prestasi, status, atau bahkan kebaikan kita sendiri, dan bukan pada Allah. Nah, Firaun itu contoh sempurna dari hati manusia yang nolak Tuhan. Sejak di Taman Eden, akar dosa kita itu sama aja, pengen jadi seperti Allah. Kita bangun tahta kecil di hati kita dudukan perasaan dan kebenaran versi kita di atasnya, dan kita nolak untuk tunduk sama otoritas yang lebih tinggi. Sekarang, kita lihat yuk gimana sih pemberontakan dari tahta palsu ini terjadi, dan yang lebih penting, gimana Allah meresponsnya. Waktu kebenaran Tuhan datang, apa respons Fir'aun? Dia malah mengeraskan hatinya dan memperberat perbudakan. Nyakitin ya cerminnya. Mirip banget sama kita kan? Seringkali waktu hidup terasa makin berat, bisa jadi itu justru cara Tuhan buat ngeguncang tahta-tahta rapuh yang kita bangun, buat nyadarin kita kalau kendali itu bukan di tangan kita. Dan disinilah keindahan Injil itu benar-benar bersinar terang banget. Coba lihat deh kontras yang luar biasa ini. Firaun, raja duniawi, menuntut nyawa rakyatnya demi tahtanya. Sementara Yesus, raja surgawi, justru memberikan nyawanya sendiri demi rakyatnya. Ini dua model kerajaan yang benar-benar bertolak belakang. Oke, lanjut. Kita akan lihat 10 tulah itu bukan sebagai hukuman acak ya, tapi sebagai sebuah perang teologis yang sangat strategis melawan dewa-dewa palsu Mesir. Penting banget buat kita pahami ini. Setiap tulah itu bukan unjuk kekuatan yang sembarangan. Masing-masing tulah itu adalah serangan yang udah ditargetin dengan presisi buat ngebongkar kepalsuan dewa-dewa yang disembah orang Mesir. Dan ironisnya, seringkali dewa-dewa itu juga yang kita sembah secara diam-diam dalam bentuk modern. Coba deh perhatiin tabel di sini. Waktu Allah ubah sungai Nil jadi darah, dia itu sebenarnya lagi nyerang Hapi, dewa kehidupan mereka. Waktu dia kirim kegelapan pekat, dia lagi mempermalukan Ra, si dewa matahari. Secara sistematis, Allah seolah-olah lagi bilang, setiap berhala yang kamu andalkan selain aku, pada akhirnya bakal hancur dan ngecewain kamu. Kutipan dari Paul Tripp ini, wah kena banget. Manusia itu diciptakan untuk menyembah. Jadi pertanyaannya bukan, apakah kita menyembah, tapi apa yang kita sembah. Kalau bukan Kristus, ya pasti kita akan menyembah berhala-berhala modern. Uang, kesehatan, popularitas, dan sama kayak dewa-dewa Mesir. Mereka semua bakal bikin kita kecewa pada akhirnya. Dan ini teman-teman, puncak keindahan Injil dalam cerita ini. Kegelapan yang melanda Mesir itu cuma bayang-bayang dari kegelapan yang sesungguhnya di Kalvari. Di atas kayu salib, Yesus sang terang dunia menanggung seluruh tulah penghakiman yang seharusnya jadi bagian kita. Dia gantiin posisi kita. Nah, ini ngebawa kita ke klimaks ceritanya. Tulah terakhir dan satu-satunya jalan keselamatan yang Allah sediakan, yaitu melalui Paskah. Pertanyaan ini krusial banget. Setelah 9 tulah, penghakiman terakhir itu datang buat semua anak sulung, baik orang Mesir maupun orang Israel. Nggak ada yang terkecuali. Jadi gimana caranya ada yang bisa selamat? Ada harapan nggak sih? Dan disinilah inti dari Injil. Keselamatan itu nggak pernah didasarkan pada siapa kita atau apa yang kita lakukan.
Bangsa Israel nggak selamat karena mereka lebih baik dari orang Mesir. Sama sekali bukan. Mereka selamat hanya karena satu hal, darah anak domba yang tercurah sebagai pengganti mereka. Darah di ambang pintu itu lebih dari sekedar ritual. Itu adalah sebuah penunjuk jalan, sebuah bayang-bayang agung yang menunjuk langsung kepada Kristus. Dialah anak domba Paskah yang sejati, yang darahnya jadi satu-satunya perlindungan kita dari penghakiman abadi. Spurgeon menangkap kebenaran ini dengan pas banget. Yang menyelamatkan kita itu 100% karya darah Kristus, titik. Tapi, iman kitalah yang jadi tangan yang menerima karya itu. Iman itu tindakan kita mengoleskan darah Kristus ke pintu hati kita, percaya sepenuhnya pada pengorbanannya. Oke, jadi gimana caranya kita bawa semua kebenaran teologis yang luar biasa ini ke dalam hati kita, dan terutama ke dalam persiapan mengajar kita? Yuk, kita simpulkan. Nah, ini poin terpentingnya. Olah itu olah yang cemburu. Tapi bukan cemburu yang picik ya. Ini cemburu karena dia tahu cuma dia yang bisa memuaskan dan menyelamatkan kita. Jadi waktu dia menghancurkan berhala-berhala kita, itu bukanlah tindakan kejam. Itu adalah tindakan kasih yang membebaskan. Waktu kita ngajar nanti, kita bisa pakai kerangka praktis ini. Kepala, hati, dan tangan. Untuk kepala, yuk kita ajarkan kebenaran bahwa Allah berdaulat atas semua berhala, dan Kristus adalah satu-satunya jalan. Untuk hati, kita bantu anak-anak merasakan dalamnya syukur atas darah Kristus yang menyelamatkan. Dan untuk tangan, ini tantangan buat mereka, dan jujur aja buat kita juga. Berani meruntuhkan berhala-berhala kecil dalam hidup dan menyembah Allah dengan ketaatan yang nyata. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini untuk kita renungkan bareng-bareng sambil menyiapkan bahan ajar. Karena sebelum kita bisa ngajarin soal Firaun di Mesir, kita harus beresin dulu Firaun di dalam hati kita sendiri. Jadi, berhala apa yang perlu diruntuhkan oleh sang raja sejati dalam hidup Anda minggu ini?